bisa apa aja dibikin. Cuman jangan sampai motifnya adalah Yosua melecehkan Putri. Nggak ada itu. Yang ada Kuat dan Putri ketahuan lagi making love, ya kan? Ya kan? Oleh Yosua. Yosua yang dikejar. Makanya Putri buru-buru lapor ke Ricky supaya datang. Si Kuat buru-buru lapor ke Sambo supaya ada begini-begini seolah-olah Yosua lah pelakunya. Padahal Yosua ini korban. Tapi bukannya waktu di Magelang itu Kuat juga berada di luar rumah? Kuat di dalam dong, di lantai atas. Kalau siapa di luar rumah? Curiga bang. Itu ada main si siapa Kuat sama si Putri. Oh pantas begitu. Jadi korbannya si Yosua dikorbanin. Tapi sudah itu setelah kejadian itu Sambo tahu apa enggak? Ya statement dari Eliezer itu. Ya nggak tahu kan Kuat sama Putri pinter nyimpen rahasia namanya, sama-sama pinter rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Ini ada berita yang keren cadas terkait dengan perkembangan kasus Brigadir J, dan ini ada hal baru yang diungkapkan oleh Deolipa Yumara, ex pengacara Brigadir J, bukan Baradae ya. Sobat semuanya, ini ngeri-ngeri sedap ya. Kalau memang hal demikian terjadi, maka kesalahan Putri Chandrawati tidak ringan ya. Bukan aktor yang dipaksa ya, kepepet, tetapi aktor yang justru menyimpan rahasia yang bahkan Ferdi Sambo pun tidak tahu. Apakah benar atau tidak? Coba kita iseng-iseng bikin polling. Tapi beritanya sendiri berjudul sebagaimana dilansir oleh tv1news.com, mengejutkan, Kuat Ma'ruf disebut lakukan hubungan intim dengan Putri Chandrawati di Magelang. Deolipa, mereka ketahuan Brigadir J, dua-duanya panik ya. Coba kita buat polling, apakah Sobat Era sekalian mempercayai hal ini ya. Jadi pollingnya adalah percayakah Anda Putri dan Kuat Ma'ruf memiliki hubungan khusus ya, memiliki hubungan, oke, jangan memiliki, langsung aja melakukan hubungan intim yang dipergoki Yosua. Percayakah Anda Putri dan Kuat Ma'ruf melakukan hubungan intim yang dipergoki Yosua? A. Percaya. B. Tidak percaya. Kemudian C. Ragu ya. Ragu-ragu. Ya, Sobat Era sekalian, silakan Sobat Era sekalian memberikan pendapat soal ini, tapi kita bacakan dulu ya. Tadi sudah kita dengarkan video dari Deolipa Yumara ya. Mengejutkan, Kuat Ma'ruf disebut lakukan hubungan intim dengan Putri Chandrawati di Magelang. Deolipa, mereka ketahuan Brigadir J, dua-duanya panik. Mantan pengacara Baradae Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae, Deolipa Yumara angkat bicara terkait rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang digelar ya. Hadir di Studio TV One, Deolipa Yumara mengungkapkan pendapatnya bahwa rekonstruksi hanya bisa mengungkap fakta-fakta kejadian saja dan bukan motif. Untuk motif, kata Deolipa, rekonstruksi yang bakal melibatkan para tersangka pembunuhan Brigadir J, yaitu Ferdi Sambo, Baradae, Brigadir RR, Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati itu tak bisa mengungkap motif asli kasus pembunuhan tersebut. Untuk motif nggak bisa karena itu rasa malunya Putri Chandrawati dengan Kuat Ma'ruf. Rekonstruksi gunanya untuk mengetahui peristiwa pembunuhan di lokasi, tapi untuk motif itu kan kesaksian, kata Deolipa Yumara seperti dilansir dari tayangan Kabar Petang TV One. Menurut Deolipa Yumara, di kasus pembunuhan Brigadir J, seolah motif jadi tidak penting untuk diungkap. Hal itu diduga karena motif pembunuhan itu berbau aib keluarga.
Motif bisa apa aja dibikin, tapi jangan sampai motifnya dibikin Yosua atau Brigadir J melecehkan Putri Chandrawati. Enggak ada itu, kata Deolipa Yumara. Adapun Deolipa mengatakan bahwa tak ada motif Brigadir J melecehkan Putri Chandrawati. Justru kata dia, aib ada pada istri Ferdi Sambo itu dan ART keluarga Sambo Kuat Ma'ruf. Enggak ada itu Yosua Brigadir J melecehkan Putri. Yang ada Putri ketahuan making love oleh Yosua, kata Deolipa. Menurut Deolipa, sesaat setelah Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati diduga terpergok oleh Brigadir J tengah melakukan hal tak senonoh, Kuat lalu mengejar Brigadir J. Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati ketahuan making love, lalu Putri yang panik lapor ke Ricky Rizal, Brigadir RR, supaya datang. Sedangkan Kuat Ma'ruf melapor ke Ferdi Sambo dan menceritakan seolah ada kejadian begini-begini, padahal Yosua ini korban, katanya. Sementara keterangan yang menyebut ketika ada kejadian tak senonoh terjadi di Magelang yang menyebut bahwa Kuat Ma'ruf tak ada di dalam rumah langsung dibantah oleh Deolipa. Menurut Deolipa, Kuat Ma'ruf justru yang ada di dalam dan diduga melakukan hal tak senonoh dengan Putri Chandrawati. Kuat Ma'ruf di dalam dong, di lantai atas, kata siapa dia di luar rumah, kata Deolipa. Adapun dugaan soal adanya tindakan tak senonoh yang diduga dilakukan Putri Chandrawati bersama Kuat Ma'ruf itu, kata Deolipa, diperkuat dengan kecurigaan Baradae. Adapun Deolipa mengaku bahwa Baradae sempat mengatakan kepadanya dia curiga Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati ada hubungan spesial. Eliezer kan ngomong, saya curiga bang, itu si Kuat Ma'ruf sama Putri Chandrawati. Si Yosua dikorbanin, kata Deolipa menirukan kata-kata yang diucapkan Baradae. Adanya dugaan tindakan tak senonoh antara Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati itu, kata Deolipa, justru tidak diketahui Ferdi Sambo. Si Kuat dan Putri sama-sama pinter simpan rahasia, katanya. Sementara itu, sebelumnya anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN, Sarifudin Suding, mengaku mendapatkan informasi mengenai kronologi peristiwa pemicu pembunuhan terhadap Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dan diduga ada kaitannya dengan Putri Chandrawati. Adapun hal itu disampaikan dalam rapat Komisi 3 DPR bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu lalu 24 Agustus. Menurut keterangan yang didapat Sarifudin Suding, KM alias Kuat Ma'ruf si ART Irjen Ferdi Sambo memergoki Putri Chandrawati nangis sesungguhkan dengan kondisi pakaian yang acak-acakan. Kuat, asisten rumah tangga atau RT, melihat ibu Putri Chandrawati menangis dalam kamar pakaian acak-acakan sambil menangis, ujar Suding dilansir dari fifa.co.id. Sebelumnya pada 4 Juli 2022, KM alias Kuat Ma'ruf melihat Brigadir J berupaya untuk membopong Putri Chandrawati yang tertidur di sofa untuk dibawa ke kamar. Menurut pengakuan Kuat Ma'ruf, Brigadir J kala itu tiba-tiba mendekati Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdi Sambo. Adapun Brigadir J menurut Kuat Ma'ruf berupaya membopong Putri sambil berkata, "Jangan di sini dong." Kuat Ma'ruf mengaku menyaksikan langsung peristiwa itu. Saat itu Kuat Ma'ruf mengaku langsung terkejut dan meneriaki Brigadir J untuk tidak menggendong Putri. "Kamu siapa? Nggak ada yang angkat-angkat ibu." Menurut pengakuannya di depan penyidik, Kuat Ma'ruf belum melaporkan peristiwa itu ke Irjen Ferdi Sambo. Selanjutnya pada Kamis 7 Juli 2022, Kuat Ma'ruf kembali memergoki Brigadir J sedang berada di kamar Putri Chandrawati di lokasi yang sama. Kemudian ada kejadian pada sore hari jam 17.30 menjelang maghrib. Ini sebenarnya pemicu, kata Suding. Suding menyampaikan pengakuan KM yakni Brigadir J terlihat keluar kamar Putri Chandrawati dengan mengendap-endap sehingga ditegur oleh Kuat Ma'ruf. "Kenapa masuk ke kamar ibu?" Kemudian lari, sambungnya. Adapun Kuat Ma'ruf kemudian melaporkan hal itu ke Brigadir Ricky Rizal yang langsung menyita pistol HS9 dan senjata laras panjang milik Brigadir J. Adapun KM juga menyarankan Putri Chandrawati untuk melaporkan kejadian tersebut ke Irjen Ferdi Sambo. Malam harinya jam 11 malam Putri melaporkan apa yang dia alami pada sore hari itu ke Sambo lewat telepon. Karena pada jam 7.30 menjelang maghrib
Kuat melihat ibu nangis dalam kamar, pakaian acak-acakan sambil menangis, kata Suding. Ya, saudara sekalian, itu tadi ya soal versi terbaru yang ibarat bom ya dilemparkan oleh Deolipa Yumara ya. Kita tidak pernah mendengar soal motif hubungan Kuat dan justru Kuat dengan Ibu Putri ini. Tetapi saya hanya ingin mengatakan begini ya, kalau misalnya antara Brigadir J dan katakanlah Ibu Putri ya, itu tidak mungkin rasanya yang berinisiatif itu adalah Brigadir J. Kalau Brigadir J yang berinisiatif, wah kurang ajar banget. Nah, yang kemungkinan yang berinisiatif tentu orang yang di atasnya atau atasannya, orang yang memiliki kekuasaan atau orang yang ditakuti, dihormati. Dalam konteks ini ya bisa jadi justru PC yang memancing untuk affair misalnya dengan Yosua ya. Dan Yosua karena posisinya terpaksa, terpojok, mungkin saja melayani. Nah, tapi hal yang sama ya bisa juga terjadi dengan Kuat Ma'ruf ya. Artinya ya anything can happen ya dalam situasi misalnya orang yang jarang perhatian lalu terus bersama, maka bisa jadi ya bisa terjadi apa-apa ya. Nah, ini hal yang menarik ya, karena kalau memang ini benar, penting bagi keluarga Yosua ya untuk membersihkan namanya, walaupun tidak bisa mengembalikan nyawanya, tapi penting untuk membersihkan namanya seandainya apa yang disinyalemenkan atau yang diduga atau yang diinformasikan Deolipa Yumara itu benar adanya ya. Sekarang tinggal kuncinya tentu ada di dua orang ini saja, di Kuat Ma'ruf dan di Putri Chandrawati. Brigadir RR sendiri mungkin tidak tahu soal ini, mungkin ya. Dan bagaimana dengan Susi yang pernah disebut juga ART ya, dia tidak pernah dihadirkan. Nah, apakah sobat era sekalian, soal Putri ini sengaja ditutup-tutupi ya, untuk katakanlah ya barangkali menjaga marwah keluarga Sambo, dan ini bagian dari negosiasi. Walau alam ya, maksudnya negosiasinya adalah Sambo tentu tiji tibe ya kan, mati siji mati kabeh. Artinya ya daripada dia terpojok dengan hukuman mati mungkin, maka dia berupaya melakukan bargaining position. Bargaining positionnya mungkin ya, ini analisis saja, yaitu dia bargain soal kejadian Putri Sambo, istrinya yang barangkali punya affair dengan ya pertama mungkin Yosua, yang kedua mungkin juga Kuat Ma'ruf, lalu dibelokkan menjadi kasus pelecehan ya, untuk untuk katakanlah menjaga harkat dan martabat Putri, dan juga tentu dia berpikir tentang anak-anak Sambo sendiri misalnya, dan sebagai bargaining positionnya adalah ya Sambo tidak akan bernyanyi dengan terhadap kasus-kasus lainnya, mungkin begitu ya, misalnya kasus KM50 lah, kasus uang-uang haram yang beredar ya, kasus yang terkait dengan Satgasus dan lain sebagainya. Nah, ini sekedar analisis, tapi kadang-kadang analisis ini walaupun sering dikritik, bukan berarti analisis itu tidak berguna untuk kemudian membuka fakta yang sesungguhnya. Orang bisa mengatakan, wah gak usah analisis, tunggu aja faktanya. Lah, faktanya kalau disembunyikan maka harus digedor dengan analisis agar faktanya itu tidak bisa disembunyikan lagi. Nah, sekarang kalau memang benar fakta yang mau disembunyikan adalah special relationship between Ma'ruf and Putri Chandrawati, walau alam ya. Coba kita lihat polling sobat era sekalian ya.
Percayakah Anda Putri dan Kuat Ma'ruf melakukan hubungan intim yang dipergoki Yosua? 4.400 yang voting. Percaya itu 72%, tidak percaya 17%, ragu-ragu 11%. Jadi ini menunjukkan bahwa mayoritas percaya. Ini komentarnya ya, paling enak fitnah orang tak bernyawa nggak bisa bela diri. Itu baru masuk akal dari segi umur, masih mungkin saling suka. Kalau yang muda memperkosa yang tua itu orang gila. Kalau polisi muda nggak mungkin kan, gila pasti waras sehat jiwa. Nah ini baru yang paling masuk logika. Nenek versus kakek. Ganteng, tinggi, putih sekali, lirik oke saja lagi. Kemudian masuk akal. Kalau saya pilih tidak tahu, soalnya dari pertama SDH bohong. Jadi publik sudah ragu untuk percaya dengan argumen tersebut, ya, sudah bohong maksudnya. Percaya, makanya Putri balik badan karena takut sama Sambo. Jadi mulailah sinetron antara Kuat dan Putri. Entah kenapa gua nggak pernah mau percaya kalau udah urusan sama polisi. Ini baru masuk akal Bang RH. Kelihatannya logis, tapi adakah bukti? Coba sedikit berpikir cerita ini arahnya kemana. Plan B kalau memang mau terbuka, kenapa pengacara Joshua nggak boleh masuk? Lebih masuk akal nih kalau KM plus PC orang paling busuk dalam semua kejadian ini. Skenario baru, pola lama yang menumbalkan yang lemah demi rahasia yang lebih besar dari Sambo. Ya, jadi memang soal lain ya. Mungkin saja ya, artinya jadi ada motif domestik, ada motif yang non domestik. Nah, non domestiknya itu memang kita tidak tahu ya, apakah misalnya illegal activities yang dilakukan oleh Sambo dan diketahui oleh Yosua. Jadi memang dalam hal ini memang harus ada transparansi dalam proses penyelidikan dan penyidikan sekarang ya. Ragu kita Bang RH, kuisnya untuk orang dewasa. Kemudian kok nggak milih Brondong yang lebih cakep ya? Pilihlah ragu-ragu karena tidak ada bukti yang kuat. Jadilah masyarakat Indonesia yang cerdas. Biarlah Tuhan dan pihak berwajib yang mengaturnya. Oke. Benar sekali, karena jari ini kelak akan dimintai tanggung jawab. Banyak kejadian sopir pribadi selingkuh sama nyonya besar karena bos laki sibuk dengan wanita lain di luar. Kemungkinan ini kisah asmara antara Sambo dan istri. Apa maksudnya ketika itu istri Sambo datang teriak-teriak kalau dia cinta Sambo? Nah, masuk akal banget pas kejadian Joshua lagi setrika baju, si nenek dan kakek lagi di kamar berduaan, ngapain mereka itu? Percaya banget tidak mungkin J berbuat dengan istri FS. Ya, sahabat sekalian, kira-kira itulah aspirasi dari publik ya, banyak sekali aspirasinya. Dan ini adalah perkembangan yang ya katakanlah mungkin membuat kita merasa wah ini skenario apalagi, tapi paling tidak skenario itu harus dikuak agar kemudian tidak ada yang dirugikan kalau memang dia tidak berbuat. Misalnya Joshua kalau dituduh kemudian baik itu selingkuh maupun misalnya melecehkan, kan sama-sama tidak baik, sama-sama tidak enak dan sama-sama mencemarkan nama baiknya. Nah, kalau memang ternyata katakanlah yang terlibat bukan dia, maka paling tidak ya dia bisa membersihkan namanya dan ternyata ada motif lain yang sama masuk akalnya ya, yang bisa memancing kemarahan Sambo. Tetapi tentu sebagai seorang polisi profesional ya agak aneh juga kalau Sambo kemudian terpancing. Tapi seperti dikatakan Irma Huta Barat misalnya, bisa jadi kalau Sambo ternyata dibawa pengaruh drug misalnya, ya kan? Coba dicek rambutnya ya, apakah dia ngedrug atau tidak ya misalnya, sehingga kita bisa melihat bahwa apakah dia dalam kontrol kesadaran yang penuh ketika melakukannya atau karena pengaruh, ada juga pengaruh yang lainnya. Itu saja sobat era sekalian, banyak hal yang harus kita perhatikan dalam kasus ini ya. Walaupun barangkali ini ngeri-ngeri sedap, tetapi penting untuk terus dikemukakan sampai kemudian nanti ke pengadilan kita mendapatkan motif yang lebih genuine dan jauh lebih bisa meyakinkan kita 100% atau 99,9%. Itu saja sobat era sekalian, kita dengarkan lagu Cinta SMA. This is one of
my favorite songs ya. It was real experience when I was in senior high school. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Engkau cantik cerdas, sungguh aku suka. Ketika lonceng berdentang, aku pun tergegas datang di jalan ini.